Kalau ada perubahan. Mudah-mudahan rampung tanduranku ya. Oh, pada menolak semua kok. Pak Kuara yang silakan dulu. Senang lah. Pertimbangan. Udah banjir semua. Aduh. Woi, Banjir. lo Hei. Sudah makan? udah. Makan dulu lama wajar kata. Yo, kerinci. Ah, lu muncul Bang Dodi dah. Oh, tutunya tuh. Ah, Dilarang merokok. dosen belum tiba. Harus rajin Pak dari dosen. Pintar yang merokok. Muridnya jangan terlambat Pak. Wis. Duluan muridnya dari dosennya Pak. Ya harus gitu, Bu. Iya Pak. Kita kan toladan. Iya betul. Udah pada tua semua ya Pak. Tuturi Handayani. Profil pelajar Pancasila. Iya. Waduh, dosennya medok-medok Jawa. Sung Tulodo. Iya. Mangun Karso. Iya. Eng Madyo. Iya. Pak Heru dari mana Pak Heru? Saya dari Jambi, Bu. Oh dari Jambi sama Sumatera ya. Iya, Sumatera. Ibu Maimunah Iya Pak. Yuliadis. Iya. Ibu sarjana hukum juga ya? Iya Pak. Sama kita, Bu. Sama, iya Pak Iya. Padi ya. Iya, Bu. Ibu dari mana, Bu? Saya dari Riau Pak. Di mana Ibu Riau? Oh, Pantan Singingi. Oh, saya Pekanbaru, Bu. Oh iya, sama dengan Bapak siapa ya? Saya lihat. Itu ya. Ibu hukumnya di mana nih? Dari Universitas Islam Riau Pak, dari WIR Pak. Di Stabuk berapa, Ibu? Saya udah 97. Saya Stabuk 99. Senior. Iya senior. Makanya Pak, tadi saya kan ngisi absen, apresiasi. Jadi saya terklik absen gitu kan. Ya. Aduh, katanya memang lah udah emak-emak kan. Iya, iya, Bu. Jadi harap maklum aja ya Pak. Tapi kan jaringan nggak bisa buka, Bu. Tadi saya di sekolah pakai HP gitu kan. Iya, iya. Jadi saya mohon solusi juga lah sama bapak-bapak yang lain karena absen terklik tadi gitu kan. Iya. Bapak lain udah diisi absennya, Pak. Pak Heru Zakaria, Pak Sugionto. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Cuma gitu kan. Cuma present itu kan. Ya kalau Present sudah kan. kalau saya jaringannya diblokir terus tuh. Oh, Nah, saya masuknya sebelum diblokir tadi. Tadi kan bisa Iya. jam saya pagi. pagi tadi di sekolah Pak, kalau saya. Sekarang sudah bisa lagi. Sekarang sudah bisa ya Pak Dodi. Itu bisa nggak Pak diubah? Yang saya klik absen tadi diubah bisa lagi nggak ya Pak? Pak tanya sama itu aja nanti Bu. Kalau nanya, nampaknya yang pengendalinya orang dari Jakarta itu. Ya itulah. Ya nanti takutnya kan kita berapa persen kehadiran, padahal kita kan hadir semua gitu kan, hadir terus. Seharusnya zoom-nya masukkan per modul itu. Di setiap modul itu ada link zoom-nya di bawah kalau saya tidak salah itu di tatap mukanya. Mungkin untuk kedepannya seperti itu lagi nak. Iya Pak, benar Pak. Bukan dikasih cloud seperti ini nak Pak Zek. Iya benar. Di per modul kita presennya di sana mungkin. Dan Biasanya- sesuai arahan waktu orientasi kan seperti itu kemarin. Iya Ya, biasanya ya, kan Pak Dikdo bilang biasanya dikasih link gitu kan Pak, jadi kita tinggal ngisi aja gitu ke linknya. Enggak, seharusnya yang di modul itu Bu, klik per modul di bawahnya itu ada yang pertama itu kan tatap muka. Nah, ada zoom link zoomnya di bawah itu. Tapi kalau dosennya belum masuk ke sana, kata Pak Haris tadi kan gitu juga. Seharusnya kita Belum LMS-nya baru masuk ke dia baru pagi ini katanya kan, makanya dikasih link yang baru. maunya sesudah kita ini baru keluar absen presesinya itu Pak. Setelah kita ini kan kita kan coba-coba tadi kan di sekolah pagi kan. Nah,
Maunya setelah ini baru keluar absennya gitu. Umay. Umay. Ya Pak? Ini baru saya buka tadi masih error dia. Iya, Maintenance. ya saya juga error juga. Ya, baru saya buka nih. Layanan dalam perawatan error. Ya, masih error Pak. Oh iya, balik lagi error dia tuh Pak. 503. Nah, ibu di sekolahan. Salah pakai pergi. Sungai penuh. Ayo. SMP 9. Ya, gua bongkar tuh, Tip. Jangan ngobrol sama saya. Tidak berhenti ngomongnya. Ngomong terus. Tekan. Halo Tebu, Pak Arif. Apa kabar Tebu? Cerita kan? Baik, Pak. Banyak kawan yang Jambi, Pak. Enak ngomong mak. Pak Arif teman sekamarku. Sekamar ya? Ya. Dengan Pak Ketua. Yang X. XPLTG. Sing lain juga ya baru. Iya. Silo. Ay, wadah aja kurang. Anu kalau Luran bi, belum lah belum. Belum. Di sini pada kualitas buat kamu. Wow. Pulang yuk. Pulang aja main HP. Lagi online. Ya. Apa tuh Pak? Kursi pinggir nak. Ay, enggak. Mau kadang otak ya. Main HP ya. Main HP sama menonton tuh beda. Ya, Mak. Sini. Tanya sini. Garam tadi tak bisa. Siapa nama Pak Abi? Matiin aku nih. Pada sangat suaranya. Sangat suaranya. Tuh. Ah, dia mati. Lawe aset sawit sekolah Pak Heru. Wah iya itu Pak. Kondisi sekolah dari atas langit. Wah, besar tunjangan komite nampaknya. Oh besar itu komitenya. Itu Pak Dodi ini memang benar-benar sungai penuh kayak gini yo. Iyalah, model itulah sungai penuh itu makanya sinilah. Anu salam ke wali kota ya itu Pak Haidir dari sini. Baru 2 kali lihat Pak wali kotanya. Ayo beberapa Pak RT gambar dari drone. Assalamualaikum Pak Dodi. Waalaikumsalam Pak Anto. Kau katanya OTA, lain tahu aja DP Irawan nak. DP Irawan.
Tapi sama Kayo, Pak. sama Dinarta. Oh, Dinarta tak tahu. Ya DP Irawan kan sama tuh kemarin di UNP juga kan. Oh, beda angkatan tuh, Pak. Kami Iya. angkatan terakhir. Beda angkatan, Pak. Saya Beda kenal angkatan. dengan Pak Depi, ngapa Ya. tuh? Itu Bu Mary itu yang seangkatan tuh. Minta tolong hubungi Bu. Karena dalam di kehadiran tuh saya lihat tuh ada nama DP Irawan tuh kawan Iya, kita tuh. kemarin ditanya, katanya ini Pak Depi itu sudah pindah ke Kerinci ya Pak? Pindah Kerinci. Ya, betul, Bu. Iya kan Ya, Pak Arif? Kemana Ya, pindah? betul. Pindah ke Kerinci. kantor kalau tidak salah ya Pak Arif? Oh, Ya, struktural. Kalau tidak salah. Oh gitu. Kalau udah tidak pindah. salah. Oh iyalah, tapi kan namanya ada tuh di kelas kita. Iya, saya sudah menghubungi lah pokoknya yang seangkatan 2017, cuman kata kawan yang dekat sekolah dengan dia pindah ke Kerinci, pulang kampung. Oh gitu. Udah pulang kampung deh ya. Iya. Sekampung ada dengan Pak Dodi itu. Iya. Oh, aku kampung Batu Sangkar, Bu, merantau lah sini. Iyalah kalau gitu kan kita soalnya nggak enak juga kan. Kita ini kan senasib seperjuangan. Kalau ada kawan-kawan yang ini kan yang nggak pernah lihat nggak pernah buka itu kan kalau dapat dihubungi kan kalau memang Iya, ada. dari sebuah awal saya sudah ngasih tahu, cuman kata kawan pindah. Itu Pak Arif kalau tidak salah yang dekatnya, Anda ya Pak Arif ya? Ya, Bu. Satu sekolah ya Pak Arif? Enggak, dia beda sekolahnya. Dulu kepala sekolah malah, Bu. Pak Depi? Ya. Oh. Sebelum pindah ke Kerinci itu kepala sekolah dia tuh. Oh gitu. Dia pindah ke Kerinci ke kantor, Pak Arif. Ya, karena kalau saya lihat-lihat kan di Kerinci itu kan peluang untuk ngajar kan memang agak susah juga kan, Iya, Pak. Katanya pindah sertifikasi struktural. itu pun lah dibagi-bagi katanya. Kadang bulan ini yang dapat si tapi A, kalau- bulan depan dapatnya B gitu. Iya, Kalau memang PPKN betul enggak Pak. segitunya, Bu. Loh. Kalau PPKN ya. Jurusan PPKN agak langka gimana gitu. Oh gitu, karena yang masuk ke Kerinci yang cuma dari UNP ya Pak Dodi? Kebanyakan. Tidak saingan ya? Kebanyakan. Jadi setiap tes tuh ajang reuni. Gitu. Iya betul. Oke, terima kasih lah atas informasinya kalau memang udah dihubungi. Nah, situ angkatan saya tuh kuliah. Oh gitu. Sama Dinarta satu, Pak ya. Ya, UBH tuh, Binata. Dinata udah lulus UTN yang kedua kemarin, ulang kedua lulus. Dia nak pindah Kerinci juga tuh. Pak Sugianto di mana tugas Pak? Saya di Kepulauan Anambas, Pak. Pulang kampung juga. Di Riau ya Pak? Kepri, bukan Riau. Nak marah pula nanti Pak Arif tuh. Namo Pak, suku apa Pak Padang ya Pak? Enggak, Melayu, Pak. Kok namo mengicuh, Pak. Oh, Melayu. Suku Melayu. Ya, nama Sugianto kan orang bilang Jawa. Hai. Kita makan dodol juga dulu, Pak ya. Bang Jack tahu tuh, Bang Jack. Ada karya tahu tuh, seperjuangan tuh. Hadir. Vera tumben. Oh Bu Vera. Bu Vera udah makan jadi sapo-sapo. Di mana Bu Vera tuh? Kok duo LMS yang kita buka di SIM PKB itu ada muncul lagi ya? Oh iya. Dua angel ya. Iya. Yang masuk lah Pak. Vera kok Kok ayo kok Bu masuk ke dua-duanya, Bu. Pak Heru, Iya Pak. itu saya barusan buka lagi di SIM PKB, mau lihat yang di LMS itu, mau buka LMS, udah ada lagi ya di apa kita ya, tampilan di situ ya? Oh, Masih error itu, Pak, Pak. belum buka lagi Pak. Tadi masih 503 tadi. Iya, enggak, maksudnya di SIM PKB kita LMS-nya atau belajar mandirinya bahan itu udah ada lagi. Oh, nggak ada lagi ya Pak? Iya, ada hilang. Yang saya punya ada hilang.
Oh gitu. Sepertinya Pak dosen kita udah ada. Materinya Pak, materi belajar mandiri. Iya, sama LMS-nya kan ada kemarin tuh kan ada 2 di bawah tuh kan. Iya. Ah, Saya ini masih Pak. Masih ya? Kok yang saya hilang ya? Itu karena maintenance itu mungkin Pak banyak gangguan ya jadinya. Itu ya. Tapi saya tengok tadi di SIM PKB cuma Pak Sugianto yang ada fotonya, selebihnya nggak ada. Oh, iyalah. Yang gini kan Pak, mana dia nih? Hahaha, hilang dia. Oh, udah tahu. Nah, banyak Pak. Ada biodata diri, LMS, materi pelajaran. Masih seperti itu. Masih seperti itu ya. Jadi saya kok nggak ada lagi ya? Di tombol sebelah profil itu kan ada kotak banyak tuh Pak. Arahkan ke PPG dalam jabatan Pak. Iya, udah. Itu makanya. Nah, kalau sudah diklik di PPG itu muncul lah. Ini saya buka muncul nih. Ya saya buka nih muncul juga nih Pak. Ulang lagi Pak Anto. Bersihkan dulu riwayat browsingnya Pak. Pak Dodi berkamuflase ya, enggak nampak gambarnya Pak. Ya, masih kebanjiran ya Yoni. Ya saya buka nih muncul juga nih Pak. Ulang lagi Pak. Berarti salah tekan tadi Pak. Ya. Udah. Berarti salah tekan video, audio atau tekan enggak video deh. Beda. Ya. Ya. Cerahnya Pak Aris pagi siang nih. Oh, lagi apa nih? Lagi semangatnya. Lunas terang malam bentuknya. Salam. No, ini lagi Zoom. Pak Dodi mana nampak wajahnya? Nggak bawa anda. Coba lihat chat teman-teman. Pak Dodi. Ya Pak. Mau bertanya nih sama senior Aduh. awak. Oh, mana pula senior Pak? Itu kita isi present aja berarti di apa tuh ya? Ya present itu ada Kak Dodi. Iya present aja hadir. Present hadir Ada ya berarti. berarti. Yup. Coba cari lihat chat. Di chat ada katanya. Jadwalnya mundur Bapak Ibu. Baru 14.15 katanya. mundur aja lah dulu dah. Enggak apa-apa Bang. Di kosan. Yuk, Kak, sudah ada Bapak Suyitno. Iya. Bapak Suyitno. Kalau mundur ya kita apalah dulu. Tapi Pak dosennya udah ada tadi. Itu di chatnya itu Pak ada mohon maaf. Ternyata jalan mundur. Apakah saya tutup dulu atau bagaimana? Gimana? Kalau enggak? Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bapak. Mohon maaf baru bisa bergabung karena jaringan Bapak dosen. Siap Ibu. Ya kita mulai ya Bapak Ibu. Ya Pak. Biasanya satu kelas berapa orang ini? 33. 33 Pak. 33. Baik Bapak Ibu, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bapak Ibu yang berbahagia, masih semangat, kelihatannya semangatnya luar biasa ini ya. Harus semangat ya. Iya. Kita mau ngapain ini Bapak Ibu? Mau perkenalan dulu Pak. Oh, mau perkenalan dulu gitu ya. Terus setelah itu apa Bu? Baru Bu. Kami ngikut aja Pak, mana bagus. Oh, ngikut saja ya. Ngikut saja ya.
Sebentar saya siapkan materinya. Kemarin dengan Pak Trisna ya? Iya, Iya, Pak. Pak. Dengan Pak Trisna. Belajar apa Bapak Ibu kemarin? Pelajaran Ini. Modul 2, Pak. Satu. Pelajaran abad 21, Pak. Apa saja itu? Kita sebagai guru harus mengaitkan tentang IT, kemudian membuat kenyamanan, nyaman dengan peserta didik, gitu, Pak. Kan sudah tahu berarti Bapak Ibu? Bisa kan? Belum, Pak. Masih banyak kurang ilmunya, Pak. Oh, saya kira kalau sudah ya berarti selesai ya. Ikan sepat, ikan gabus. Belum, Pak. Ya, ikan sepat, ikan gabus. Iya. Cepat makin bagus. Itu nama-nama ikan. Ambil sepedanya nanti ya Pak ya. Ambil sepedanya kalau bisa menyebutkan 10 nama ikan. Baik Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Suyetno, asli saya dari Timur-Timur. Ya, saya jauh Bapak Ibu dari Timur-Timur. Ayah Ponorogo Jawa Timur, Ibu Tulung Agung Jawa Timur. Jadi saya dari Timur-Timur. Salam dari barat-barat Pak. Dari Timur-Timur Bapak Ibu ya. Tapi asli saya dari Riau Bapak Ibu. Ada yang dari Riau? Ada, Pak. Banyak Pak, mayoritas. Dari Riau, Pak. Masya Allah. Ya saya, nama lengkap saya Suyetno Pujakesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Sama kita, Pak. Sama ya berarti ya. Jadi begitu. Harus pandai berpantun nanti Bapak Ibu ya dengan saya. Ada yang mau berpantun? Ada yang bisa berpantun? Tidak ada ya? Ada, Pak. Siapa? Perkenalan dengan pantun. Saya dari Riau. Kalau dari Riau wajib bisa pantun, Pak. Iya harus wajib pantun itu ya. Aris. Ya, Pak Aris. Ya. Ini jangan pula tersinggung Pak ya. Nanti takut kena bully pula ibu-ibunya kan. Anda niat aja Pak. Mulai Pak ya. Ya. 7 langkah terbangnya nyamuk. Dia hujan terbang melayang. Sungguh gagah orang yang gemuk kalau melangkah rumah bergoyang. Itu poin. Pantaslah tadi jangan tersinggung ibu-ibu. Tujuannya ke ibu-ibu yang gemuk. Bapak yang tersinggung. Langsung termain goyang atau Pak Aris itu. Nah, mengapa saya di awal seperti itu? Kabarnya kelas ini Bapak Ibu sangat heboh gitu ya, luar biasa. Semangatnya luar biasa. Biar semangat ya Pak ya. Ya. Kota Pendidikan Yogyakarta. Malioboro terkenal jalannya. Bapak Ibu, Suyetno nama saya ya akan membersamai selama berapa jam nih ya? 2 jam Pak. 2 JB ya. 2 JB 100 menit. 100 menit ya. Ya, mohon izin Bapak Ibu, saya hanya membersamai, artinya bukan menggurui. Jadi Bapak Ibu, saya juga menjalankan amanah dari UAD. Dari mana, Ibu-ibu? Bapak-bapak? Dari UAD, karena berbasis nilai-nilai Islam, jadi saya selalu menyebutkan UAD gitu ya. Ya. Ini kita akan membahas tentang modul 3. Apa modul 3 ya Bapak Ibu? Pembelajaran inovatif. Pembelajaran inovatif. Pembelajaran inovatif itu apa? Pelajaran yang seperti apa? Pembelajaran yang memakai hal-hal baru. Hal-hal baru. Berarti pembaruan. Iya, betul Pak. Selalu berkembang. Bisa jadi, tapi belum itu yang dimaksud. Pembelajaran inovatif. Kalau baru, mohon maaf, belum tentu
Pembaruan. Belum tentu lebih baik daripada sebelumnya. Jadi pembelajaran inovatif itu apa? Pembelajaran yang selalu berkembang. Masih kata kuncinya hampir benar tapi belum tepat. Pembelajaran yang langsung menyelesaikan masalah sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Oh, itu berarti ini Pak, pegadaian. Mengatasi solusi mengatasi masalah tanpa masalah. Cocok Pak Dodi. Itu berarti kita belajar di pegadaian ya. Ekonomi jurusan. Pembelajaran kontekstual, Pak. Kontekstual. Boleh? Pembelajaran itu bisa interdisipliner. Apa namanya? Coba dikaitkan bahwasanya pembelajaran itu kontekstual untuk memecahkan masalah gitu ya secara langsung dan sebagainya. Tetapi ada satu yang perlu dikembangkan yaitu menyesuaikan perkembangan. Menyesuaikan kondisi. Ya, menyesuaikan perkembangan yang ada atau perkembangan zaman gitu ya. Jadi memang Bapak Ibu berilah materi ataupun ajarilah anakmu sesuai dengan perkembangan zaman kan begitu. Ini dalam konteks Islam juga begitu. Kita mengajari. Nah, apa saja Bapak Ibu yang menjadi ciri-ciri pembelajaran inovatif? Apa itu? Ciri-cirinya bagaimana pembelajaran inovatif? Pembelajaran yang memusatkan pembelajaran itu kepada siswa sebagai terus guru tidak terlalu artinya guru student tidak center terlalu learning. Student iya. and jadi lebih ke keaktifan siswa. Iya. Oke, bisa. Yang lain, Bapak Ibu? Tentu kita harus mempunyai persiapan yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu, ini nanti akan kita diskusikan, termasuk nanti Bapak Ibu yang diharapkan di dalam PPG ini adalah pembelajaran STEAM. Tahu STEAM? STEM. Tahu. Sains. Atau juga targetnya nanti Bapak Ibu ke arah PBL, PJBL. Nah, apa itu PBL? Problem Basic Learning. Kalau PJBL? Project Based Learning. Ya. Bapak Ibu ini luar biasa ya, pandai bahasa Inggris. Saya itu sulit bahasa Inggris Bapak Ibu. Serius saya itu sulit. Mengapa? Karena dari kecil saya itu kena sumpah Bapak Ibu. Saya itu kena sumpah tidak bisa berbahasa asing karena saya dari kecil sudah kena sumpah pemuda berbahasa satu bahasa Indonesia. jadi sulit saya untuk berbahasa asing. Ini Bapak Ibu ini luar biasa ya. PBL. Ya. Kalau saya problem gitu ya. Beset, learning. Ya. Baik. Ini ya Bapak Ibu. Sudah bisa mengakses modulnya belum ya? Atau materinya? Kalau dari download udah Pak, cuma kalau untuk online nggak bisa. Nggak bisa download, berarti belum? Download sudah. Tapi yang terus? online belum bisa. Yang di LMS. Yang di LMS belum bisa, tetapi sudah punya. Intinya di LMS atau punya? Punya sudah tapi belum di LMS. Oh gitu, belum di LMS kan. Bapak Ibu harus paham ya, sekarang kitab sucinya Bapak Ibu ditambah LMS. Jadi kemana-mana. Ini Pak, untuk LMS itu modul, kemarin kan sudah modul 1 itu Pak, apakah sudah bisa diunggah kalau nanti LMS-nya sudah stabil Pak? Bisa. Ini dalam proses ya Bapak Ibu ya. Karena begini, untuk LMS itu, karena ini banyak diserang ya, diserang peserta. Jadi sudah ada banyak, ada Prajab, ada Daljab, ada Bapak Ibu dulu PLPG ya namanya ya. Iya. Apa? Nah, tambah lagi dan sebagainya. Ini dalam perubahan dan sebagainya. Sehingga mohon kesabarannya ya Bapak Ibu terkait dengan nanti kalau sistem saya tadi membaca di grup misalnya
ada istilah present, ada yang absen dan sebagainya ya Pak Ibu. Memang yang benar itu presensi. Kalau absen itu salah, tapi kalau absensi benar, gitu ya. Nah, kalau absen itu memang tidak hadir, tapi kalau absensi itu baru daftar kehadiran, gitu ya. Nah ini tadi kita, karena ya nggak tahu ya, mungkin guru-guru PPKN atau kita yang PPKN ini rata-rata terkena Sumpah Pemuda itu ya, berbahasa satu bahasa Indonesia. Setia kepada Sumpah Pemuda tepatnya. Nasionalis ya. Baik Bapak Ibu, saya ingin sampaikan bahwasanya di muatan PKN itu secara tidak langsung kan ada 4 ya Bapak Ibu ya. Nah ini nanti akan kita pembelajaran yang sifatnya inovatif. Bapak Ibu masih ingat ya 4 itu yang namanya adalah 4 pilar kebangsaan. Apa saja Bapak Ibu 4 pilar kebangsaan? Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Ya, baik. Jadi Pancasila itu sebagai dasar kita ya, khususnya kalau Bapak Ibu keilmuannya PPKN tentu tidak asing dengan Pancasila. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Bapak Ibu, undang-undang apa yang sangat mensejahterakan rakyat? Apa kira-kira undang-undang apa yang mensejahterakan rakyat? Undang-undang guru. Undang-undang guru. Yakin Ibu, Bapak Ibu guru sudah sejahtera? Belum, Pak. Jadi apa? Undang-undang apa? Undang-undang Ketenagakerjaan. Oh, masih banyak yang buruh, banyak yang demo, Pak. Jadi, Bapak Ibu, undang-undang yang mensejahterakan rakyat adalah undang-undang hajatan, undang-undang pernikahan, undang-undang. Oh, itu undangan, Pak. Sudah sejahtera itu, Pak. Itu dana keluar itu, Pak. Genduren. Genduren. Undangan, Pak, undangan. Undangan. Baik. Ya, Bapak Ibu, Undang-Undang Dasar 45. Yang ketiga adalah apa? NKRI. NKRI. Siapa yang paling NKRI di Indonesia, Bapak Ibu? Guru PPKN. Belum. Ya, kalau guru PPKN ya pastilah. Tapi yang paling NKRI. Yang paling NKRI di Indonesia itu adalah penjual bendera merah putih. Jadi kalau bisa ditawar, Pak ya. Kalau penjual bendera merah putih itu tidak boleh menawar NKRI harga mati. Ya. Harga mati. Nah, yang terakhir adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Nah ini nanti Bapak Ibu kalau di PPKN seperti itu. Nah sekarang kita akan diskusikan Bapak Ibu bagaimana pembelajaran yang inovatif. Bapak Ibu silakan dilihat di dalam modul 3 itu ada 158 halaman. Sudah dibacakah? Sedikit demi sedikit. Yang penting kau yang mulai, kau yang mengakhiri ya. Jadi dibaca judulnya dan dibaca terakhirnya. Sudah terlihatkah Bapak Ibu? Sudah. Sudah. Apa yang terlihat? Inovatif. Pembelajaran inovatif. Judulnya Pak, pembelajaran inovatif. Ya. Jadi Bapak Ibu yang akan kita diskusikan hari ini adalah terkait dengan pembelajaran yang inovatif. Nah, pembelajaran inovatif itu beragam memang, tetapi yang kita fokuskan di sini endingnya nanti Bapak Ibu di arah PBL dan PJBL. Ya. Nah, Bapak Ibu sudah pernah melaksanakan itu? Sudah ya. Nah, kita kegiatan belajar pembelajaran STEM. STEM itu apa Bapak Ibu? Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics. Coba kalau dikaitkan, diintegrasikan, sains itu miliknya siapa? Mata pelajaran apa? IPA matematika. Teknologi. Lebih Informatika. Teknologi informatika. Kalau dulu namanya TIK. TIK ya Pak. Ya, kalau sekarang namanya ICT. ICT.
Iya. Apa bedanya ICT dengan TIK, Bapak Ibu? Oh, letak huruf T-nya, Pak. Letak huruf T-nya. Oke. Perbedaannya adalah ICT itu bahasa Inggris, TIK itu bahasa Indonesia. Lebih tepat Iya, letak huruf benar, T-nya, Pak. Benar, Ya. ya. Baik. Terus engineering. Engineering itu apa? Teknik. Teknik. Oke, art. Seni. Art seni. Seni. Matematik. Matematika. Cuan, Pak. Nah, terus PPKN di mana ini? Semuanya, Pak. Diaduk. Semuanya. Karena semuanya. Samperaduk. Mengapa? Karena semuanya ini harus berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 gitu ya. Diplomasi itu. Ya, diplomasinya begitu. Baik. Nah, Bapak Ibu, di dalam STEM ini kita harapkan ada model ya. STEM itu masuk apa, Bapak Ibu? STEM itu masuk dalam pembelajaran inovatif. Nah, ada yang diharapkan di sini, salah satu model yang sering digunakan oleh guru adalah PBL dengan PJBL. Nah, Bapak Ibu, ini kaitannya dengan yang kemarin yang disampaikan oleh Pak Krisna bahwa kita harus menyesuaikan dengan perkembangan abad 21. Nah, maka sekarang Bapak Ibu, ini sebenarnya kita sudah mengarah kepada PJBL. Salah satunya adalah dengan P5. Tahu Bapak Ibu P5 itu apa? Proyek penguatan Pelajar Pancasila. Ya, jadi P5 itu adalah P, ya. Project P3 gabungan PDI, Pak. Project penguatan pelajar Pancasila. P5. Ini sama dengan model P4 ya, hampir sama ya dengan P4 itu ya. Kalau kita dulu P4. Bapak Ibu pernah ikut P4? Nah ya Bapak Ibu, ya jadi saya menyampaikan ke mahasiswa Pak terkait dengan mata kuliah Pancasila. Saya tanya mahasiswa itu rata-rata, siapa yang punya keinginan menjadi PNS, yang ingin diangkat PNS? Saya Pak banyak yang ingin diangkat PNS. Saya sampaikan harus mampu untuk menguasai Pancasila. Gitu. Tapi kalau kamu ingin cepat diangkat PNS, saya punya strateginya. Diangkat sama PNS. Iya benar gitu. Maka kamu sama yang datanglah, datanglah ke kantor bupati dan sebagainya, pura-pura pingsan, insya Allah diangkat sama PNS. Iya pasti itu Pak diangkat Pak. Ya, yang penting jangan satpam lah ya. Satpam lah. Baik Bapak Ibu, ini ya nanti silahkan dibaca. Saya tidak semuanya akan menyampaikan, tetapi yang jelas kita akan diskusi lebih banyak terkait dengan yang namanya PBL dan PJBL. Ya, Bapak Ibu tahu sintak? Tahu langkah-langkah. Langkah-langkah. Nah, STEM itu memang tadi kita lihat itu berbasis IPA, tetapi bukan itu. Tidak hanya sebatas IPA, Bapak Ibu. Kita sekarang sudah ada profil pelajar Pancasila, itu juga ada kajian tentang fenomena alam. Bapak Ibu tahu di mana? Profil pelajar Pancasila juga membahas tentang fenomena alam. Di manakah? Di mana? Profil pelajar Pancasila ada berapa? Berapa elemen? Berapa? 6 ya. Bapak Ibu lihat di sana akhlak mulia. Akhlak mulia itu juga ada poin yang paling penting di sana adalah akhlak terhadap lingkungan. Akhlak terhadap alam ini masuk. Jadi memang ini penting. Teknologi. Ya, kita juga semuanya harus berbasis teknologi karena ini juga sesuatu yang mendukung dalam pembelajaran. Teknik ya, penerapan ilmu dan teknologi. Seni ini juga membuat karya yang bermutu. Matematik ini juga ada pola hubungan, pola bahasa juga. Jadi memang ini semuanya bisa dilaksanakan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam STEM ini, memang
ada namanya pendekatan terpisah, itu silo. Silo ya, pada STEAM itu ya, IPA, matematika, seni, teknologi, teknik. Nah, tetapi kesemuanya itu diharapkan adanya saling integrasi, harus terpadu, integrate gitu ya. Jadi memang secara integrate dimanapun bisa, karena berbasis tentang keilmuan. IPA itu ilmiah, gitu ya, berbasis ilmiah. Sedangkan kalau kita kan termasuk sosial. Nah, sosial juga masuk, seni itu juga penting. Nah, Bapak Ibu, kita melihat di dalam konteks integrasi ya. Kalau dulu kita memang berbasis tema atau berbasis ada mata pelajaran. Terus setelah itu muncul yang namanya terpadu. Ya, terpadu, ada penggabungan dan sebagainya. Tetapi memang ini perlu ada fokus target utama kita, apalagi kalau Bapak Ibu sekarang mengalami atau bisa itu terkait dengan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu apa? Paling tidak adalah memerdekakan baik itu gurunya maupun peserta didiknya. Tapi saya tidak tahu Bapak Ibu guru merdeka enggak? Belum. Belum Pak. OTW Pak. OTW ya. Kalau sudah ada usaha. Sudah ada usaha. Nah, Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan di sini kita lebih kepada yang namanya ada dua hal. Kalau dulu Bapak Ibu ya di K13 itu ada pendidikan karakter. Yang kedua adanya apa Bapak Ibu? Yang dikembangkan kurikulum 13 karakter dan literasi. Ya, jadi memang ada literasi. Bapak Ibu tahu ada berapa literasi dasar yang harus dimiliki? Literasi ada berapa? Literasi baca tulis. Kalau baca tulis itu berarti ranahnya siapa? Ranahnya mata pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Terus yang kedua adalah literasi menulis. Kan tadi baca tulis tadi. Mendengarkan. Kok bahasa mendengarkan dari mana? Baca, Pak. Literasi. Numerasi. Nah, kalau numerasi itu wilayahnya siapa? Matematika. Terus literasi? Sains wilayahnya siapa? IPA. Terus literasi? Digital ranahnya siapa? ICT. Ya, TIK tadi. Terus literasi finansial kepada siapa? Ekonomi. Nah, PPKN di mana? Budaya dan kewarganegaraan. Budaya dan kewarganegaraan. Itu ya. Jadi harus dikembangkan itu, dan sekarang Bapak Ibu masih relevan ya. Jadi ini ada literasi STEAM. Nah, literasi yang dikembangkan. Bapak Ibu yang berbahagia, di dalam pembelajaran STEAM ini kemarin kalau kita lihat Bapak Ibu sudah diterangkan bagaimana kompetensi abad ke-21 ini juga harus kita kaitkan dengan STEAM. Ya, STEAM ini memang salah satu yang direkomendasikan. Supaya apa? Mampu untuk mengintegrasikan. Karena kalau tidak ada kita integrasikan, maka kita hanya sebatas pembelajaran yang mungkin seremonial saja. Maka ini ada pendekatan pendidikan interdisipliner. Ya, salah satu yang dikembangkan adalah STEAM. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita melihat karena memang STEAM itu sifatnya adalah pemecahan masalah, maka mempunyai prinsip. Pertama, kita harus prinsip perhatian dan motivasi. Pertama, ini Bapak Ibu tentu paham mengkondisikan siswanya.
mengkondisikan peserta didiknya, mengkondisikan kelas. Dan ini adalah prinsip perhatian motivasi. Maka tadi kalau saya tadi sebenarnya sudah beberapa menit yang lalu begitu ya masuk, tapi saya lihat dulu gitu, bagaimana kondisi Bapak Ibu ini luar biasa heboh gitu ya. Nah, dan sebagainya. Nah, setelah sebagainya dan bahkan nama saya tersebut baru saya masuk. Memang harusnya Bapak Ibu, saya tidak tahu kalau Bapak Ibu mengajar itu yang mengucapkan salam Bapak Ibu atau peserta didiknya. Bapak Ibu. Bapak Ibu. Harusnya. Bapak Ibu. Ucapkan salam. Oh, ucapkan salam. Assalamualaikum. Saya itu PPKN tapi ngajarnya di PGSD Bapak Ibu. Jadi memang di basicnya adalah di dasar gitu ya. Nah, ini sering mungkin Bapak Ibu biasa menggunakan yang namanya bercerita dulu, biasa menggunakan nyanyian, tepuk gitu ya. Misalnya nyanyian-nyanyian Ibu kita Kartini. Ibu kita Kartini itu siapa nama lengkapnya Bapak Ibu? Nama aslinya? Raden Ajeng Kartini. Kartini, Pak. Raden Ajeng Kartini. Kok berbeda dengan saya ya? Ibu Kartini itu nama aslinya Harum. Bukan namanya. Kartini. Bukan, Pak. Harum namanya. Harum namanya. Harum namanya. Siapa yang melukis pelangi Bapak Ibu? Agung, Pak. Agung, ya benar Pak. Jadi yang melukis pelangi itu pelukismu Agung gitu ya. Baik. Nah, jadi itu perhatian. Yang kedua adalah keaktifan. Jadi memang tadi ya active learning itu Bapak Ibu. Jadi student active learning. Itu yang diharapkan peserta didiknya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya kita kembalikan ke dasar kita bahwasanya peserta didik yang diberikan kesempatan. Bapak Ibu kalau belajar misalnya Ki Hajar Dewantoro, ini kebetulan yang prajab itu saya mengajar filosofi pendidikan. Ki Hajar Dewantoro itu yang diserahkan adalah peserta didiknya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu harapannya ya ini bahwasanya ketika kita masuk itu peserta didiknya sudah terkondisikan dengan baik. Bahkan peserta didiknya yang mengucapkan salam. Ya. Ketika Bapak Ibu datang itu sebenarnya sudah enggak usah anak-anak diam. Ayo kita mulai. Enggak. Nah, maka kita kembalikan. Ki Hajar Dewantoro itu luar biasa menjadikan kelas itu menjadi taman. Jadi mereka senang. Kehadiran kita itu membuat mereka senang. Nah, ini ya. Jadi prinsip keaktifan itu peserta didik yang lebih diaktifkan. Setelah itu adalah prinsip keterlibatan langsung. Nah, prinsip keterlibatan langsung ini artinya peserta didik diberikan kesempatan untuk eksperimen. Silakan apa yang bisa dilakukan oleh peserta didik, kita hanya memantau. Nah, ini sebenarnya nanti akan masuk di dalam sintak PBL dan PJBL. Setelah itu prinsip pengulangan. Ini kalau dulu kita banyak yang mengatakan PPKN itu nanti terus ujian, ulangan dan sebagainya. Ya, semuanya itu kita harus melihat kondisi peserta didik, kemampuannya seperti apa. Nah, dan yang paling luar biasanya adalah prinsip tantangan. Apalagi kalau Bapak Ibu nanti menggunakan PJBL itu kan tantangan yang luar biasa bagi peserta didik. Ada juga prinsip balikan dan penguatan, ini respon, ya, responsibility. Nah, prinsip perbedaan individual. Bapak Ibu pernah kenal Piase enggak? Siapa itu Piase? Piaget itu. Piaget itu kan bacanya Piase. Piaget itu teori perkembangan anak. Jadi mulai usia 0 sampai 2 tahun, 2 sampai 7 tahun, 7 sampai 11 tahun, 11 sampai 15 tahun dan sebagainya. Ini kan teori-teori perkembangan anak. Artinya setiap anak itu akan ada perbedaan. Istilah kita di PPKN adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda kita, tetapi kita yakin bahwasanya itu. Ya. Nah, Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan di dalam STEM ini lebih kepada PBL. Apa
sintaknya ya PBL ini kan jelas tadi. Kuncinya itu PBL itu adalah pemecahan masalah secara apa? Secara kelompok. Karena kita ini masuk di dalam pembelajaran PBL itu masuk dalam pembelajaran kelompok. Kelompok dalam bahasa Inggris apa Bapak Ibu? Grup. Yang lain? Atau pembelajaran apa? Kooperatif learning. Ya. Jadi ini kita berkelompok. Nah, pembelajaran sekarang berkelompok, tidak sendirian gitu. Yang pertama adalah orientasi peserta didik kepada masalah. Bapak Ibu silahkan mencari referensi di sekitar. Tadi kan STEAM itu adalah pembelajaran untuk mengatasi masalah. Langsung kita. Nah, jadi begini Bapak Ibu. Saya mohon maaf punya guru PPKN itu mau ke Jogja. Nelpon saya. Suyitno, saya mau ke Jogja. Oh, iya Pak. Mau ngapain Pak? Saya ke Jogja mau jalan-jalan. Nanti saya ke Malioboro ya. Oke Pak. Terus nanti ke Candi Borobudur ya. Candi Borobudur Pak. Candi Borobudur memang di Jogja Pak. Dulu gimana tuh kamu itu? Candi Borobudur itu di Jogja. Candi Borobudur di mana Bapak Ibu? Magelang. Magelang, Jawa Tengah. Tetapi rata-rata orang mengatakan Candi Borobudur itu di Yogyakarta. Prambanan, Pak. Gimana? Prambanan, Jogja. Iya, tetapi masih banyak Pak. Masih banyak di tempat kami itu, mohon maaf ya. Sama lah dengan jam gadang di Padang itu Pak. Nah itulah jam gadang di Padang gitu ya. Bukit Tinggi ya. Iya kan Bukit Tinggi begitu. Nah tapi kali ini saya amati Bapak Ibu. Saya observasi dan wawancara. Oh kayaknya gitu ya. Saya observasi dan wawancara kepada siapa? Sopir. Rupanya Bapak Ibu saya menemukan jawabannya. Jadi begini Pak, mengapa orang-orang di luar Jawa, di luar Jogja itu mengetahui bahwasanya Candi Borobudur itu adalah di Jogja karena itu paket wisata Pak. Jadi paket wisata Jogja itu nanti Candi Borobudur, Candi Prambanan, Pantai Parangtritis begitu. Sehingga mengatakan bahwasanya Candi Borobudur itu adalah di Jogja. Padahal itu paket wisata Jogja gitu ya. Jadi nah ini orientasi peserta didik kepada masalah disesuaikan. Jadi Bapak Ibu tidak usah melihat, mohon maaf ya. Memang buku itu kan rata-rata dari beberapa sumber dari penerbit itu kan rata-rata bukan di daerah Bapak Ibu kan. Iya Jawa rata-rata. Ya rata-rata Jawa lah begitu ya. Rata-rata Jawa sebagainya. Dan dicontohkan itu yang kami contohkan ya rata-rata ya Jawa gitu. Sehingga mohon maaf misalnya saya pulang ke Riau, kalau di tulisan saya menulis buku Bapak Ibu tentang pendidikan anti korupsi. Tentang proyek pelajar Pancasila itu ya, terkait dengan profil pelajar Pancasila. Kan ada temanya itu ya. Ada temanya salah satu adalah kearifan lokal. Nah, kearifan lokal kalau di Jogja ya makanan gudeg gitu ya. Jadi gudeg kayak kami contohkan. Nanti kalau saya bawa ke Riau misalnya, ke kampung halaman saya, ya nggak akan mungkin gudeg itu saya sampaikan. Mereka nggak tahu gudeg itu apa dan sebagainya. Nah ini menyesuaikan. Nah ini juga penting Bapak Ibu di dalam PBL. Selanjutnya yang kedua adalah sintaknya Bapak Ibu. Kita lihat fase yang kedua itu lebih ke arah mengorganisasikan peserta didik. Jadi dikelompokkan, dibagi tugas. Siapa yang mengelompokkan? Pada hakikatnya sebenarnya yang mengelompokkan itu dari guru hanya membimbing sebenarnya ya. Nah, peserta didik apalagi kalau Bapak Ibu sudah di SMP harusnya peserta didik itu sudah mulai berpikir mempunyai ketua kelas sebagainya, silakan dibentuk kelompok dan sebagainya. Nah, ini terus yang ketiga adalah membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Nah, ini gunanya atau perannya guru ini ada di sana. Membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Selanjutnya yang keempat Bapak Ibu ini adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi apa yang mereka diskusikan disampaikan. Nah, yang kelima, nah ini kita tidak lupa dengan adanya evaluasi, analisis dan evaluasi. Nah, ini sintak saya yakin Bapak Ibu sudah pernah
dan sudah bisa ya untuk ini. Nah, selanjutnya apa Bapak Ibu? Kita melihat di dalam PBL ini ya. Ini juga tentu ada sedikit kelemahan. Apa kelemahannya? Membutuhkan waktu. Bapak Ibu, mohon maaf, Bapak Ibu mengajar itu dalam 1 JP itu berapa menit? 45. 45 di SMP. Kalau kami di sini 40, Pak. Gimana itu, Pak? SMP, Di SMA, SD? SMP. Oh, SMP 40 ya. 40. SMP. Harusnya Video sesi, Pak. ya sesi ya. Harusnya kan 45 kalau SMP ya. 45 Pak SMA. 45 SMA, 45 SMA, SMP 40. SMP itu 40 Pak. 40. Nah, ini kan kalau untuk PBL ya terlalu cepat waktunya ya kalau 1 JP. Maka kalau Bapak Ibu biasanya untuk PBL ini butuh 1 JP atau 2 JP? 2 biasanya. Kita 2. 2 ya rata-rata ya. Rata-rata normalnya 2 lah. Normalnya 2. Sulit kalau hanya 1 itu 40 menit. Itu waktu yang cepat bagi kita. Apalagi kalau guru-guru PPKN itu kalau diberi waktu ini luar biasa. Kurang sepertinya waktunya. Stand up 15 menit. Stand up-nya 15 menit. Yang lainnya nyanyi, Pak ya maksudnya. Yang lainnya nyanyi dan sebagainya. Nah, itu memang ada kendala. Nah, inilah yang termasuk dalam tantangan ya. Pendekatan dan sebagainya. Ya namanya menggunakan teknologi, menggunakan ini. Belum lagi nanti Bapak Ibu, mohon maaf sekali misalnya menggunakan teknologi, laptopnya error, mati lampu, tidak ada sinyal, dan sebagainya gitu ya. Nah, ini memang terlambat saat STEAM hanya diterapkan pada pendidikan tingkat menengah, padahal sebenarnya di tingkat SD juga bisa gitu ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu, nanti baru ada yang namanya PJBL. PJBL itu berbasis project. Anak SD bisa membuat PJBL Bapak Ibu? Nah, dibantu orang tua. Tidak harus. Apa coba? Saya membuat buku PJBL. Awalnya saya juga bingung. Kelas 1 masa bisa PJBL? Rupanya bisa. Apa PJBL-nya? Ada temanya itu Bapak Ibu. Temanya itu adalah gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan itu kita yang istilah kita dulu itu namanya menanam pohon itu loh Bapak Ibu. Itu berkelanjutan ya. Jadi memang bagus itu. Nah, apa yang kami tulis di situ? Peserta didik membawa bibit pohon. Bibit pohon. Oh, biji kacang hijau ya? Dulu misalnya begitu Ibu. Ya silakanlah apa itu. Saya masih ingat dulu memang kacang hijau, kacang tanah, kacang sebagainya gitu ya. Ini disuruh bawa gitu. Nanti di sekolah untuk apa? Di sekolah nanti disuruh nanam sebagainya. Itu bisa sendiri. Oh ya juga ya. Ini masuk PJBL sederhana ya. Sederhana. Termasuk PJBL itu apa? Mewarnai. Mewarnai itu PJBL untuk kelas 1 Bapak Ibu. Mewarnai itu PJBL proyek bagi mereka kelas 1. Nah, nanti apalagi kalau SMP ya kita membuat poster dan sebagainya. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kita akan coba. Ini ada tes formatif. Jadi memang tipe diskusi kita itu ada materi, ada tesnya. Sekarang pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Ini jawabannya apa Bapak Ibu? B. STEAM. B, Pak. B. Hah? B. B. Sains, teknologi, engineering, Matematik. Matematik B jawabannya. B. Jawabannya. Balon ya. Baik. Yang kedua. Iya. Teknik adalah ilmu yang mencakup Desain sistem peralatan dan mesin. Oke, baik. Ya, A Benar sekali. jawabannya. Sudah bagus Bapak Ibu. 3. Pendekatan pembelajaran STEAM
Ini yang mana? Silo. 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 Silo itu apa? Pendekatan terpisah-pisah. Iya. Terpisah. Yang keempat, pendekatan terbaik untuk menerapkan pembelajaran STEAM pada siswa sekolah Terpadu. dasar. Integrated. Ya, jadi bagus. Terus berikut ini merupakan salah satu tujuan diperlukan pembelajaran STEAM, yaitu D. yang Yang D. D, Ya. Menumbuhkan keterampilan menumbuhkan keterampilan ya. mendata. Bapak Ibu, aneh kadang-kadang di Indonesia ini. Mohon maaf ya, mohon maaf saya mengaca dari simbol-simbol Pancasila. Ada form pendaftaran pekerja. Jenis kelamin, 1 laki-laki, 2 perempuan, 3 lainnya. Apa? Ada 3 Nanti yang lainnya diakui itu. loh. Lainnya apa lainnya itu Pak? Nggak tahu. Ada itu. Lainnya itu Pak. Ada itu. CDC. Ada itu. Berarti yang Ikatan lainnya Waria. diakui tuh Pak. Ya, iya, ada Ikatan Waria seluruh Indonesia. Ada itu. Halo. Aduh, saya heran. Padahal Bapak Ibu kan kita belajar simbol-simbol Pancasila kan ya. Iya. Simbol-simbol Pancasila pertama apa? Bintang. Bintang. Mengapa bintang yang kita jadikan simbol? Apa ya? Karena melambangkan agama yang ada 5 yang oh enggak, Bukan agama ya? sekarang 6 kok, agama 6 kok. Iya, Konghucu. Sumber cahaya. Satu keterbukaan. Iya. Mengapa tidak? Padahal sumber cahaya itu kan sebenarnya matahari ya. Iya. Mengapa tidak matahari? Panas. Panas. Bintang itu Matahari panas panas, juga Pak. loh. Bintang itu panas juga, hanya jauh. Jauh Ya, ke kita. jaraknya. Mengapa? Karena keduluan Muhammadiyah. Pulang. Baik. Yang Ini kedua lucu. apa Bapak Ibu? Yang kedua apa? Yang kedua? Rantai. Lantai. Lantai itu simbolnya apa? Kuat, ikat. Oh iya, oke, ikat. Mengikat. Simbolnya ada yang kotak, ada yang Bulat. bulat. Bocor. Kotak siapa? Nyanyi, Pak. Kotak siapa? Hah? Penyanyi. Oh, penyanyi ya, kotak. Kotak apa? Laki-laki. Laki-laki. Lonjong atau lingkar? Perempuan. Jadi laki-laki dengan perempuan. Lah kalau tadi jenis kelamin sebagainya, masa laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, kan enggak mungkin LGBT. Kan menyalahi betul. Inovasi, Pak. Oh, inovasi dari mana? Itu bukan inovasi, itu tersesat itu. Yang ketiga apa Bapak Ibu? Yang ketiga adalah pohon beringin ini Bapak Ibu. Pohon beringin ini adalah pohon yang banyak maunya. Nggak hantunya. Enggak, pohon yang banyak maunya, Pak. Mengapa? Ingin. Ya itu, beringin itu. Beringin. Jadi pohon beringin itu ya. Nah, yang keempat apa Bapak Ibu? Kepala banteng. Kepala banteng. Mengapa kepala banteng? Keras kepala. Keras kepala bukan. Karena banteng itu menurut Soekarno hewan yang suka Bertempur. berkumpul. Padahal di Indonesia hewan yang suka berkumpul itu apa? Bebek. Semut. Bebek. Semut. Semut apalagi? Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf sekali. Bahwasanya Iya. hewan yang suka berkumpul di Indonesia itu adalah kerbau. Kerbau. Kumpul kebo, Pak. Kumpul kebo. Mohon maaf. Di Indonesia Pak, itu. hilang ngantuk, Pak. Hilang ngantuk. Iya, mohon maaf ya di Indonesia. Hilang ngantuk, hilang Ya, oke. Kumpul kebo ya. Bapak Ibu, di Indonesia itu kasihan hewan-hewan itu dijadikan masalah. Iya, Pak. Nah, ya. Tulisan Kambing juga ya. jelek, ceker Ayam. ayam. Mahasiswa-mahasiswi yang jelek di kampus, ayam Ayam kampus. kampus. Kambing hitam juga ada, Pak. Ya, sebentar. Ayam dulu. Iya. Bahkan mohon maaf ada yang dari Sumatera Barat,
Ada Sumatera Barat ya. Ada Ada istilah saya. ange-ange tai ayam Ibu Iya. ya. Tainya ayam itu. Ange ciri tai ayam, ayam Pak. itu masalah. Gimana Bu? Ange-ange ciri Ange-ange ayam. Oh ciri ayam. Saya kira tai ayam. Bang Dodi itu. Terus apa lagi? Ya tadi apa-apa masalah kambing hitam, buaya darat, Iya. apalagi. Bubuk, Ya, Pak. itu memang. Hah? Tadi ketawa. Iya, pokoknya. Ya silakan lah. Bukan, ya maksudnya hewan yang suka sosial gitu, yang banteng gitu ya. Terus apa yang kelima yaitu padi dan Kapas. Ya, kalau yang Bapak Ibu di Sumatera jangan protes, sudah jarang padi dan kapas, tapi ya jangan digantilah lepas sawit, janganlah. Gitu ya. Kan kelima itu kan sumber kesejahteraan ya. Kalau kita di Sumatera kan banyak sawitnya, kan tidak mungkin lupa sawit itu ya daripada itu. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan ini. Ini apa lagi ya? Ya nggak apa-apa ya Bapak Ibu, ya memang tipe saya. Yang ke Seru Pak, seru. Ya, yang ke-6. Hilang ngantuk, Pak. Ya jangan ngantuk Bu, nanti saya sendirian di sini. Salah satu yang mendasar agar pembelajaran STEM dapat diterapkan di sekolah adalah melalui Perencanaan pembelajaran. perencanaan pembelajaran. Itu penting ya, itu STEM itu pentingnya ada perencanaan. Yang ke-7, contoh prinsip pembelajaran STEM yang berupa prinsip keaktifan. Berpikir secara induktif. Apa itu? Induktif itu. Induktif itu berarti Karena ada induktif, ada deduktif. Kalau induktif? Induktif dan deduktif. Nah, kalau induktif? Dari yang induktif, dari yang khusus. Dari khusus ke umum ya. Oh gitu. Versi PPKN. Banyak pendapat. Banyak pendapat orang PPKN itu gitu. Iya. Apa itu? Penting ngomong dulu ya Pak ya. Iya. Nggak jadi caleg nih Ra. Oh. Apa itu berpikir induktif itu? Induktif itu apa? Jadi berpikir untuk menyelesaikan masalah mulai dari yang sifatnya Sifat khusus ke umum. Gitu ya. Jadi induktif itu khusus. Deduktif Umum. Nah, apa suasana dan norma yang dominan berlaku dalam pembelajaran STEM dalam model PBL dan PJBL? Kolaborasi ya. Baik. Terus contoh penerapan pembelajaran STEM untuk anak SMA apa? SMA peserta didik. Peserta didik diminta membuat proyek identifikasi bentuk geometri melalui alam yang dikunjungi. Jadi B. B itu Pak. B. Apa bedanya? Beda yang mana Pak? Bedanya ini kok SMA beda sendiri dari SD, SMP. Kalau SMA itu menghasilkan Pak. Tadi jawabannya tadi perkembangan tadi ya, perkembangan Fase perkembangan anak. Biasa ada juga namanya Bandura, teori Bandura. Ya, teori Bandura. Albert Bandura. Pernah dengar Bapak Ibu? Nah. Apa itu? Teori social learning. Social learning. Ke-10 di bawah ini yang merupakan salah satu tantangan pembelajaran STEM yang perlu diatasi ya Pak. Tadi dianggap terlambat. Dianggap terlambat saat STEM diterapkan menengah atas. Dianggap terlambat saat STEM. Pendidikan kita terlambat tidak Bapak Ibu? Terlambat. Rupanya kurikulum Merdeka Belajar itu dari siapa? Dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara. Nah, selama ini kita kemana? Iya, kemana kita Pak?
Jalan-jalan Bu saya. Jalan ya Pak. Ibu Sama jalan-jalan. wisata, Bu. Wisata terus Pak. Wisata terus ya, Masya Allah. Baik. Yang kedua Bapak Ibu, kita kegiatan belajarnya berbasis neuroscience. Neuroscience itu apa? Neuroscience. Neuro saraf. Sains? Ilmu kesarafan. Oh, itu saraf ya. Otot tegang kejang. Santai gitu ya. Orang pintar tuh Pak, salahnya ada di kepalanya. Malah nyanyi ya, jadi saraf. Baik Bapak Ibu, ini penelitian yang sangat bagus. Saya ini kan penelitian terkait dengan anti korupsi. Ada dosen terkait dengan pendidikan anti korupsi itu mengembangkan neuroscience ini ya. Jadi punya ya KPK juga punya pendeteksi kebohongan gitu ya. Tapi itu rupanya juga ada strateginya supaya tidak terlihat bohongnya. Ya begitulah. Tapi yang jelas sudah bisa difahami ya Bapak Ibu, karena memang pembelajaran kita ini tadi neuroscience itu lebih kepada bagaimana berpikir saraf otak kita. Jadi memang tidak boleh sembarangan kita dalam pembelajaran itu. Maka beda Bapak Ibu orang mengajar dengan orang mendidik. Nah kalau guru kita ini adalah mengajar dan mendidik. Jadi jangan sampai kalau mengajar ya santai saja selesai. Ini tugasnya ini sebagainya. Didik yang susah ya Pak. Ya itu yang jadi PR kita. Tapi kalau nanti Bapak Ibu profesional insya Allah. Ayo Ibu, Bapak Ibu itu kan sebenarnya sudah profesional, tetapi belum administratif ya. Belum terdeteksi. Sertifikatnya yang butuh Pak. Belum dipegang. Sertifikatnya belum dapat. Belum diakui Pak, belum diakui. Belum diakui. Dengan selembar kertas Pak. Aduh. Untuk apa besok itu mau digadaikan? Tempat duit jajan, Mbak. Anak Pak. Jajan anak. Kan, Pak. Kertas ngakuinnya. Cairkan. Ini buat apa? Baik. Jadi Bapak Ibu, memang kita ini kan ada otak kita ya. Neuroscience itu ya. Jadi memang ada otak kanan, otak kiri ya Bapak Ibu. Ada peserta didik itu yang dominan di otak kanan, di otak kiri. Ya kalau memang tidak bisa ya otak-otak. Otak goreng, Mbak. Otak. Itu enak Pak, otak. Enak ya, otak-otak. Aduh, lapar saya, Pak. Iya, jadi lapar. Iya. Ini Bu, kami coffee break di sini Bu. Kalau lapar ini ada ini. Ini lagi. Nah, dan juga ada informasi ini. Ya, informasi ini. Ya ini nanti silakan Bapak Ibu. Artinya ingin mencari dan guru yang profesional tentu Bapak Ibu menguasai kelas peserta didik itu. Saya tidak tahu di kelas Bapak Ibu itu jumlahnya berapa ya? Ada 40, Pak. 25. 30 Pak. 40 38. Saya ada 11 Pak. Itu sekolah atau kuliah umum itu? Penitipan Pak. Atau penitipan anak itu? Di sini 25 sampai 28. 25. Oh, ya. Ya kalau 25. Di sini 37 38 Pak. Oh, kalau 37, 38, 40 sebagainya itu kuliah umum. Kalau saya ada 7 Kalau Pak. kami 30 Pak. Kalau 7 itu memang tidak punya murid itu. Benar itu Pak. Ada maklum lah Pak di perbatasan. Oh ya makanya itu. Mohon maaf Bu, saya cuma bercanda loh. Jangan Apa-apa. Jadi strateginya kan memang paling standar itu kan 12 ya. 12 ya, satu orang. Terus nanti 2, 4 kelibatan. Terus 3, 6 begitu. Jadi kalau sekarang ini 24, 25 berarti tahap kedua. Tahap pertama itu 12. Jadi dalam pengkondisian kelas itu jelas 12 itu bisa. Nah ini Bapak Ibu, jadi fungsi otak kiri dan otak kanan. Ya. Ada bahasa, logika, angka, rasional, realistis gitu ya. Ada yang sukanya dengan warna, kreativitas, konseptual. Bapak Ibu yang mana ini?
Ingatannya yang mana ini? Kanan atau kiri? Kanan. Saya kira atas, Bu. Kanan Pak, kanan. Kanan aja Pak. Oh, kanan aja ya. Iya. Saya kira Emosi orangnya Pak. Oh, iya, iya. Saya itu enggak tahu. Tapi memang kalau ibu-ibu itu biasanya otaknya otak yang suka mengingat berarti otak kanan ya. Kanan. Jadi bapak-bapak nanti kalau punya kesalahan itu kesalahan yang masa lalu itu sudah teringat lagi. Bahkan yang belum lahir itu sudah ingat itu ibu-ibu itu. Iya Pak, ingatan jangka panjang. Betul. Luar biasa ini. Jadi kalau ingatan tuh yang perempuan ya itu memang lebih. Nah jadi ini juga penting Bapak Ibu. Artinya tadi teori perkembangan otak gitu ya, perkembangan anak. Salah satu teorinya Piaget tadi, Piaget. Nah, selanjutnya Bapak Ibu di kalau Bapak Ibu tadi jawaban bisa karena sudah ada kunci jawabannya Kunci ya. jawaban. Sudah ada Pak kunci jawabannya. Oh ya sudah, ya sudah. Ya. Sudah dikasih jawabannya di modul Pak. Apa enggak enak itu? Enak ya? Tapi kan perlu dibaca juga Pak, dianalisa benar apa enggak jawaban itu. Harus dipelajari juga Pak. Iya. Jangan marah-marah lah nanti cepat tua nanti. Lah tuh Pak. Medan tuh Pak. Memang sudah kan Pak. Memang tua. Baik. Selanjutnya yang ketiga ada pembelajaran digital. Bapak Ibu sebenarnya pembelajaran digital itu yang Bapak Ibu lakukan apa? Media. Digital itu apa harus menggunakan proyektor LCD gitu ya? Enggak, teknologi. Enggak, terus Saya pernah memberikan tugas dan suruh anak tuh ngirim ke Google Form gitu. Pak. Google Form. Email sebagainya. Itu sudah ya? Sudah, Pak. Sudah. Dulu Bapak Ibu dulu itu HP dilarang dibawa ke kelas. Sekarang jangankan kelas, sekolah aja di HP. Iya. Karma itu Pak, karma. Itu Bapak Ibu guru tuh marah-marah kalau anaknya pakai HP. Oh, sekarang nah, mana HP-nya gitu. Kalau tempat saya masih dilarang Pak. Sama Pak, dilarang, di sini masih dilarang. Dilarang. Kami pun masih dilarang Pak bawa HP ke sekolah. Tidak ada manfaatnya Pak. Kecuali ada kepentingan tersendiri Kepentingan, untuk anak-anak. Ya, Pak. Nah, jadi digital itu secara sederhana seperti itu ya Bapak Ibu mengirimkan tugas di WA dan sebagainya itu sudah bisa pembelajaran yang berbasis digital itu. Kalau dibilang mahal ya butuh yang namanya pendanaan gitu ya. Nah, ini ya Bapak Ibu, kalau dulu kita ada namanya TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, sekarang kita berbasisnya adalah ICT gitu ya. Jadi memang yaitu sebenarnya sama konsepnya. Terus Bapak Ibu, kita nanti PPG ini Bapak Ibu harus pandai membuat video. Pembelajarannya nanti direkam, nanti menggunakan Zoom, nanti ini sebagainya. Bisa enggak Bapak Ibu? Harus dibisa-bisakan. Ya, harus belajar ya Bu. Kalau memang tidak bisa, saya kasih strateginya Bapak Ibu. Cari tim. Jangan keras-keras ya. Ini direkam. Tim ya. Kemarin itu saya tertawa. Ada Bapak Ibu itu keceplosan. Bapak, mohon maaf. Bapak mengirimkan videonya kok seperti ini sebagainya. Itu Pak ceritanya sudah saya sampaikan ke teman saya Pak. Kok keceplosan katanya gitu. Saya tertawa.
Oh jadi yang mengerjakan teman Bapak ya? Bukan Pak maksudnya? Nah itu langsung Pak, dengan saya jujur saja Pak. Iya Pak. Jadi Bapak Ibu untuk berbasis seperti ini mohon maaf kalau Bapak Ibu sudah paham tentang digital lebih bagus memang sendiri. Jika memang kendala saya ingin menyampaikan bahwasanya Bapak Ibu harus mempunyai tim ya. Tim khusus gitu ya. Jadi Bapak Ibu tidak usah terlalu khawatir lah gitu ya. Ya gimana ya nanti ditraktir bakso lah ya. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi tapi memang nanti begitu ya. Saya mohon maaf ya Bapak Ibu kan ada yang lihai dengan digital, ada yang mungkin mohon maaf bingung dan sebagainya. Ya silakan nanti dipelajari. Tenang Bapak Ibu, tidak usah terlalu terburu-buru begitu. Oh ini nggak bisa nih kono, bagaimana Bapak Ibu bingung kan seperti dunia kiamat aja. Ya santai saja Bapak Ibu. Kita insya Allah dari tim IT-nya itu akan berusaha. Misalnya tadi saya melihat di grup ada yang salah presensi, nggak usah khawatir. Nanti akan diupayakan. Betul Pak, betul Pak. Nggak usah khawatir. Pak, banyak khawatirnya. Banyak khawatirnya. Ya makanya saya sampaikan. Lagi, Pak. Karena udah banyak gagalnya Pak. Lama kami nunggu Pak 5 tahun. Udah 5 tahun penantiannya Pak. Kami nunggu Pak. Anak kemana Bu? Iya. Aduh. 5 tahun menanti ya. Ya, insya Allah nanti akan mendapatkan hasil. Amin, amin, amin. Ya kalau tidak ada kan nanti ini kan kita bulan November ya. Bapak Ibu kan ini bulan November. Masih ada Desember kok ya. Kalau Desember tidak bisa masih ada Januari kok. Aduh, jangan Ratu Pak. Udah menua, Pak. Udah menua menunggu, Pak. Menunggu ya. Sudah menua. Bahkan ada udah 5 tahun lagi pensiun Pak. Oh gitu. Dari belum berubah jadi berubah Pak. Gitu. Baik. Nah, Bapak Ibu. Ya. Meskipun kita itu pembelajaran yang berbasis digital, tetapi mohon dengan sangat kita jangan sampai yang kita terpaku dengan digital itu. Jadi bagaimanapun apalagi PPKN kita mengembangkan yang namanya VCT. Apa itu VCT Bapak Ibu? VCT apa VCT? VCT. Visual. Buka dulu. Buka sini. Apa ya? Apa itu? Apa ya? Enggak tahu. Kerut genengnya dengarkan Pak. Bapak Ibu, jadi guru PPKN itu wajib tahu VCT loh. Strateginya harus VCT loh. Mungkin Bapak Ibu sudah melaksanakan tetapi tidak tahu. Tidak tahu namanya. Mungkin namanya kali beda ya Pak ya. Voluntary. Apa itu VCT? Voluntary counseling. Bukan. Value. P-nya value. Value itu apa? Nilai. Clarification. Teknik. Jadi teknik klarifikasi nilai. Apa itu maknanya? Klarifikasi nilai. Maknanya adalah kita itu berbasis teknologi silakan, berbasis digital silakan, tetapi jangan sampai nilai-nilai itu keluar dari esensinya. Gitu ya. PPKN-nya maksudnya Pak. Benar sekali, karena kita berpendidikan nilai. Ya. Nah, apa itu Bapak Ibu? Salah satu dalam VCT itu pertama adalah kita ada yang namanya analisis nilai. Penokohan. Penokohan itu bisa biografi, bisa autobiografi. Biografi itu adalah apa? Biografi diri kita. Contohkan. Yang kedua, kan guru itu kan memesona. Asik. Dari mananya, Pak? Dari penampilannya, dari tingkah lakunya, dari ucapannya, dari pembelajarannya,
banyak itu mempesona itu. Dari sikapnya. Dari sikapnya gitu Kalau ya. sudah jam terakhir Pak, sudah kurang pesonanya. Mereka aja pengennya kalau ada terakhir. Walaupun jam terakhir. Gitu. Pelajaran PKN punya jam terakhir, Pak. Gitu. Ya. Pak. Tapi kan ya pandai-pandai lah. Saya tidak melihat Bapak Ibu ngantuk. Ini jam terakhir ini. Ditahan Pak, ngantuknya Pak. Ngantuknya ditahan. Baik, jadi itu. Yang kedua adalah analisis nilai. Jadi misalnya penokohan. Kalau kami di pendidikan anti korupsi itu ada tokoh integritas. Misalnya Sri Sultan Hamengkubuwono IX itu tokoh integritas. Terus Muhammad Hatta, Haji Agus Salim, nah itu tokoh-tokoh integritas. Soekarno misalnya. Nah sebagainya itu tokoh-tokoh integritas, itu contoh penokohan. Terus apalagi ada matrik, tabel, ya ada tabel sebagainya itu digunakan. Nah besok Bapak Ibu ada yang namanya kebinekaan, itu kita ada namanya bermain kartu, ada kartu keyakinan sebagainya, itu masuk di dalam VCT. Jadi klarifikasi nilai, ya itu penting apalagi kalau kita sebagai guru di PPKN itu. Nah begitu juga Bapak Ibu media sosial. Bapak Ibu nanti di PPG ini kemungkinan besar Bapak Ibu harus upload ke YouTube. Harus punya media sosial. Punya enggak media sosial? IG Pak. IG, oke. IG, Facebook, YouTube. Punya Pak. Punya ya, harus punya. Akses lah gitu ya. Nanti kalau belajar, ini loh, punya ibu nih YouTube ibu. Ini loh IG-nya ibu, IG-nya bapak, sebagainya begitu. Itu ya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan ya Bapak Ibu, karena kita di PPKN itu lebih ke sana ke arah digital, tapi jangan lupa kita dari aspek nilainya, karena memang digital itu kan lebih kepada alat. Oke. Nah, yang terakhir Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan untuk soal silakan nanti dipelajari dan dicocokkan dengan nilainya ya. Yang terakhir ini adalah model pembelajaran blended learning. Apa itu blended? Learning. Perubahan. Ya. Blended itu artinya menggabungkan. Learning Belajar. Jadi kalau blended learning, kita ini sekarang ini blended learning enggak? Iya Pak. Hybrid istilah kita kalau sekarang hybrid. Mengkombinasikan. Kombinasikan. Nah, ini penting Bapak Ibu. Ada yang namanya TPACK. Sebentar Bapak Ibu, sebentar ya. Jika Bapak Ibu kita sampai jam berapa? Jam berapa aja? Jam biasanya Pak. Jam 3 ada Pak. Hah? Sampai jam 3? apa aja nggak apa-apa. Oh ya, sebentar. Kita break dulu. Boleh, Karena ini azan asar di Jogja. Kita Belum, break Pak. sebentar. Iya di Jogja. Nanti selesai Bapak, nanti kami azannya lagi sini. Nanti setelah itu selesai Pak. Ya, mana yang biasanya di Sumatera nih Pak, Sumatera Barat. Sumatera Barat sebagainya ya. Jam Ya 3 Bapak Ibu lewat. silakan nanti dipelajari yang keempat ini. Kita ada namanya TPACK, itu penting ya. Jadi ada kuncinya tadi. Kuncinya Bapak Ibu, yang pertama tadi pembelajaran inovatif, kita ada STEAM. Target di sana adalah PBL dan PJBL. Istilah-istilah itu ya. Terus nanti Bapak Ibu ada yang namanya tadi ICT. Kalau istilah kita TIK. Terus ada yang namanya TPACK ya, DIPEK. Iya. DIPEK gitu ya. Nah, itu nanti Bapak Ibu harus memahami itu dan karena PPG tidak terlepas dari itu. Ya. Saya secara umum dulu ingin saya sampaikan untuk TPACK bahwa Bapak Ibu kita yang namanya blended learning itu dia lebih kepada istilah penggabungan gitu ya. Jadi ada teknologinya. Apa TPACK Bapak Ibu? Teknologi pedagogical content knowledge. Ya, jadi ada teknologinya, ada kontennya, ada Knowledge-nya. knowledge-nya gitu ya. Jadi ini digabungkan gitu. Jadi
Saya menyebutkan begini Bapak Ibu. Kalau kita hanya teknologi, guru itu kalah dengan YouTuber. Ya kan? Ya. TikTok. Kalah. Tetapi TPACK itu ya jangan hanya melihat dari YouTube-nya saja, tetapi bagaimana kita bisa pedagogiknya itu yang paling penting, ya. Kontennya kalau seperti itu ya kalah kita. YouTuber itu luar biasa, ya. Bentar ya, nunggu azan bentar nih. Boleh minum, Pak. Bi, stopan Bi. Stop apa Bi? Abang nih, Bang. Azan lu. Stop video Kopi, ntar. Bang, kopi. Stop video nak mau milad ada Bi. Stop video nak milad. Mati. Beko, bapak tuh masuk beko azan puluh siko tuh siko turu kedua lah dak. Ya betul tempat. Grip sile. Perhatian nak nih. Pak Dodi, saya mau bertanya. Tadi Bapak itu sempat membahas tentang video, konten apa kita harus memiliki gitu. Apa kita bikin juga ya kayak yang begituan? Iya, Bu. Kita bikin juga. Ini bapak ini dengar ini Bu, cuman Ya, kita bikin juga. Nanti di belakang layar aja, Ibu. Nanti di grup LPTK aja di itu. Ya. Bisa lah kita nanti bantu-bantu Bapak Ibu bikinnya, caranya gimana. Ya. Pokoknya kita harus lulus semua. Amin, amin, amin. Amin, amin. Berarti kita ada juga yang gitu ya? Ya, kita nanti dibantu yang kurang kita bantu, yang udah mahir bantu yang lain. Iya betul, betul Kak Vera. Ya, kita di belakang layar aja nanti kita bahas. Oke Kak. Roni suka main belakang layar. Au, Pak Ketua. Pak, tadi ada yang dari PPKN Muhata ya Pak ya? Saya dengar siapa ya Pak? Banyak. Yang mana? Tuh. Yang mana? Tolong siapa? Pak Sugianto. Pak siapa? Sugianto. Sugianto. Yang mana ya? Saya 2001 Pak angkatannya. Oh bapak tuh lah wisuda tuh. Iya. Ya. Orang ngomong hari ini kayaknya. Itu ada lettingan Pak Dinarta bapak tuh. Oh. Apa namanya tadi? Apa namanya tadi Bang Dodi? Sugianto, Pak Sugianto. Sugianto, yang mana ya? Yang ganteng Bu orangnya. Aduh. Wajahnya Pak hilang. Pak Sugianto keluar Pak. Dicari Oh, Pak Sugianto di mana? Cari Kak Vera. Siapa tahu senior. Wah senior banget, Mbak Vera belum lahir waktu itu. Banget dong. Yang mana Pak? Ayo Pak Sugianto keluar Pak Sugianto. Jangan-jangan kontak masa lalu ini. Oh, jangan dibicarakan. Ya, masa juga tidak menyapa senior. Itu maksudnya Pak. Iya benar itu Bu Vera. Betul. Mana Pak Sugianto? Kayaknya sholat kali ya. Lagi ngopi Kak, bikin kopi sebentar. Oh iya, bisa jadi, bisa jadi. Dodi udah hilang aja? Dodi ngopi ya. Oh, ngopi. Selamat Mary. Pak Ewin. Oh iya, Pak Ewin mana? Pak Ewin. Halo, Adir. Tarik. Pak Ewin habis kurba nih kayaknya.
Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Rupanya saya sampai jam 3 saja. Baik. 5 menit lagi dong, Dari Pak. ya, jadi 5 menit lagi. Bapak Ibu, tadi kita ada 4 modul yang atau 4 tema yang Bapak Ibu harus dikuasai dalam rangka untuk pembelajaran inovatif. Nah, yang terakhir itu TPACK itu Bapak Ibu, bahwa juga akan muncul Bapak Ibu dengan yang adanya pembelajaran HOTS. Pembelajaran yang HOTS itu apa Bapak Ibu? Pembelajaran yang dapat berpikir kritis. Nah, berpikir kritis itu tidak harus C4 Bapak Ibu, tetapi dimulai dengan law-nya dulu. Jadi diawali sebagainya. Meskipun nanti endingnya ke C4 kalau kita belajar dari teorinya siapa? Teorinya siapa? Belum, Pak. Bloom. Taksonomi Bloom, gitu ya. Nah, jadi ini penting bagi kita. Tetapi di lain itu Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan, karena ini kekhususan kita di PPKN, maka terkait dengan nilai itu juga harus lebih kita tekankan. Karena kita ada pembelajaran yang berbasis nilai. Begitu Bapak Ibu. Jadi tema kita pembelajaran inovatif seperti itu. Insya Allah nanti akan kita diskusikan lagi. Kalau ada yang didiskusikan silakan Bapak Ibu. Dari saya cukup. Hidup kesepian tanpa kekasih. Kasihan deh loh. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Monggo Bapak Ibu, saya cukup untuk diskusi kita. Cepet banget ya Pak ya? Mau nambah? Apa lagi Bu? Itu tadi kan 1:30 kita, 1:30 sampai jam 3 memang jadwal kita 1,5 jam. Atau mau nambah? Kalau nambah cukup Pak. Jangan bilang aja belakang layar Bu Veronica. Pak, boleh ditambah Pak, dikasih Cukup bimbel lagu kami, Pak. Pera. Apa-apa. Ingat pesan Pak Trisna. Apa pesannya Bu? Fokus sisa 15 menit fokus, sisanya serahkan pada Allah. Tadi pesannya saya itu dengan Pak Trisna itu 2S Bapak Ibu. Suyatno Sukmayadi. Jadi penelitian, pengabdian, apapun itu saya dengan Pak Trisna. Jadi terkenalnya SS, Suyatno Sukmayadi. Ya. Jadi kemarin itu dikirimi. Besok kalau manggil saya itu Pak Ustadz gitu. Pak Ustadz besok dikasih ini kepada masuk PPG. Mau saya berikan enggak? Saya dikasih Pak Trisna. Jadi apa Bapak Ibu? Yang itu loh, tenang gitu. Sabar gitu. Ini aja parah. katanya itu. Ingin yang kocak punya itu Pak. Ini cobaan. Gitu ya. Ini cobaan dan sebagainya. Gitu ya. Jadi memang itu Bapak Ibu artinya. Jadi memang perlu ada peningkatan kita untuk kesabarannya ya. Iya Pak. Latihan kesabaran ya. Ada yang ingin didiskusikan Bapak Ibu? Perjuangan kita masih panjang. Bapak Ibu ini baru awal ya. Iya Pak, baru awal. Ini barang baru stok lama Pak. Barang baru stok lama. Cuci gudang. Berarti cuci gudang banyak diskon tuh Bu. Betul Bu, kita harus didiskon. Semangat Bu. Berarti Pak KKM turun tuh Pak. Apanya?